Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Bacaan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat 1 saya bacakan ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Menarik saudara bahwa ayat 1 ini diawali dengan kata sekarang tentang karunia-karunia roh. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya telah banyak hal yang disampaikan oleh Paulus. Antara lain tentang masalah perpecahan dalam jemaat. Kemudian masalah moral dalam jemaat, ada persinahan, masalah hukum, kebacatan seksual. Kemudian ada masalah perkawinan. Dan ada beberapa prinsip umum dan nasihat-nasihat praktis. Nah, dari ayat 1 ini Paulus ingin agar kita mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh ya yang dicatat di perikop ini banyak saudara. Coba kita lihat ya. Ada berkata-kata dengan hikmat. Untuk apa ini karunia? Untuk memperoleh pengertian saudara. Ada berkata-kata dengan pengetahuan. Ini berkaitan dengan hal-hal praktis, hal-hal teknis. Kemudian ada karunia memberikan iman. Ini adalah untuk menguatkan yang imannya lemah. Ada karunia untuk menyembuhkan, ini sudah cukup jelas, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Ada karunia mengadakan mujizat. Nah, mujizat ini biasanya sebagai kesaksian bagi orang yang belum percaya supaya tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa, gitu ya. Nah, kemudian ada karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi yang akan berlaku di kemudian hari. Kemudian ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini kan untuk petunjuk ya, agar kita bisa mengikuti roh yang benar, agar kita tidak tersesat pada roh-roh yang salah. Nah, ini ada orang yang punya karunia untuk membedakannya itu, saudara. Ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Ini juga sebuah karunia. Namun pada umumnya karunia berbahasa roh ini untuk membangun dirinya sendiri. Kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini menyingkapkan pesan Tuhan melalui orang yang berbahasa roh. Nah, semua karunia-karunia itu kemungkinan ada pada jemaat di Korintus. Semua karunia-karunia itu dipakai untuk membangun jemaat, untuk kemuliaannya saudara, bukan untuk kemuliaan diri sendiri ya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri ya, jadi untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun jemaat. Jadi jangan pernah merasa lebih benar dari orang lain dan memandang orang lain tidak sesuci kita, tidak sebenar kita. Jangan pernah merasa lebih berjasa dari orang lain dan memandang orang lain kontribusinya kecil. Jangan pernah merasa lebih layak, lebih terhormat dari orang lain dan memandang orang lain lebih rendah. Jangan saudara. Nah, kita tentu ingat ya tentang persembahan seorang janda miskin yang memasakkan 2 peser, yaitu 1 duit. Di mata Tuhan itu lebih baik daripada orang kaya yang mempersembahkan. Seperti itulah. Paulus sendiri menuliskan saudara bahwa dia adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 9. Kemudian dia juga mengatakan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa, Pauluslah yang paling berdosa. Nah, itu ditulis di 1 Timotius 1 ayat 15. Nah, pada awal-awal suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga sudah menasihatkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 21. Bunyinya seperti ini, saudara. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia.
Ya, jadi jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Nah, jadi jika kita menyadari bahwa kita dikaruniakan Tuhan suatu karunia khusus, janganlah kita merasa lebih istimewa dari orang lain. Namun gunakanlah karunia itu untuk kepentingan bersama. Coba sekarang kita baca Yakobus 3 ayat 16 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, saudara. Ya, kita lihat mementingkan diri sendiri itu menyebabkan kekacauan dan menyebabkan segala macam perbuatan jahat. Jadi perbuatan mementingkan diri sendiri jangan dianggap remeh. Memang kelihatannya tidak merugikan orang lain, namun itu adalah perbuatan daging. Nah, kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 19 ayat 21, saudara. Sedangkan ayat 21b kita bisa lihat ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian maksudnya perbuatan daging termasuk mementingkan diri sendiri, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke? Apakah kita masih terus mementingkan kepentingan diri sendiri? Iya, tidak, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.